minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran, Surat An-Nisa. Ayat 43. Tafsirnya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dekati solat artinya janganlah solat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk disebabkan minum-minuman keras. Asbabun nuzulnya ialah orang-orang solat berjamaah dalam keadaan mabuk. Sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan artinya sadar dan sehat kembali, dan tidak pula dalam keadaan junub disebabkan bersetubuh atau keluar mani. Ia mansub disebabkan menjadi hal dan dipakai baik buat tunggal maupun buat jamak, kecuali sekadar melewati jalan artinya selagi musafir atau dalam perjalanan, hingga kamu mandi lebih dulu barulah kamu boleh melakukan solat itu. Dikecualikannya musafir, boleh melakukan solat itu ialah karena baginya ada hukum lain yang akan dibicarakan nanti. Dan ada pula yang mengatakan bahwa yang dimaksud ialah larangan terhadap mendekati tempat-tempat solat atau masjid, kecuali sekadar melewatinya saja tanpa mendiaminya. Dan jika kamu sakit, yakni mengidap penyakit yang bertambah parah jika kena air, atau dalam perjalanan artinya dalam bepergian, sedangkan kamu dalam keadaan junub atau berhadas besar, atau seseorang di antaramu datang dari tempat buang air, yakni tempat yang disediakan untuk buang hajat artinya ia berhadas, atau kamu telah menyentuh perempuan, menurut satu kiroat, lafat lamastum, itu tanpa alif, dan keduanya yaitu baik pakai alif atau tidak, artinya ialah menyentuh yakni meraba dengan tangan. Hal ini dinyatakan oleh Ibnu Umar, juga merupakan pendapat Syafi'i. Dan dikaitkan dengannya meraba dengan kulit lainnya, sedangkan dari Ibnu Abbas diberitakan bahwa maksudnya ialah jimak atau bersetubuh. Kemudian kamu tidak mendapat air untuk bersuci buat sholat, yakni setelah berusaha menyelidiki dan mencari. Dan ini tentu mengenai selain orang yang dalam keadaan sakit, maka bertayamumlah kamu artinya ambillah setelah masuknya waktu sholat, tanah yang baik maksudnya yang suci, lalu pukullah dengan telapak tanganmu 2 kali pukulan, maka sapulah muka dan tanganmu, berikut 2 sikumu. Mengenai lafat masaha, atau menyapu, maka kata-kata itu transitif dengan sendirinya atau dengan memakai huruf. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Ayat 44. Tafsirnya, tidakkah kamu lihat orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab, yakni orang-orang Yahudi, mereka membeli kesesatan dengan petunjuk, dan menginginkan agar kamu sesat jalan atau menempuh jalan yang tidak benar, agar bernasib seperti mereka pula. Ayat 45. Tafsirnya, dan Allah lebih mengetahui tentang musuh-musuhmu daripada kamu, maka diberitakannya kepada kamu keadaan mereka agar kamu tetap waspada, dan cukuplah Allah sebagai pelindung, atau pemeliharamu terhadap mereka, dan cukuplah Allah sebagai penolongmu terhadap tipu daya mereka. Ayat 46. Tafsirnya, di antara orang-orang Yahudi ada suatu kaum, mereka mengubah perkataan-perkataan, yakni yang diturunkan Allah dalam Taurat berupa tanda-tanda dan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW dari tempat-tempatnya semula. Dan kata mereka kepada Nabi SAW bila beliau menitahkan mereka mengerjakan sesuatu, kami dengar ucapanmu dan kami langgar perintahmu, dan dengarlah, padahal tidak ada yang akan didengar menjadi hal yang berarti doa, artinya, semoga saya tidak mendengarnya. Dan kata mereka pula kepadanya, Ro'ina, padahal mereka telah dilarang mengucapkannya, karena dalam bahasa mereka kata-kata itu berarti makian, dengan memutar-mutar lidah mereka dan mencela dan menjelekkan agama Islam. Sekiranya mereka mengatakan, kami dengar dan kami turut sebagai ganti dari kami langgar, dan dengarlah saja, dan perhatikanlah kami, yaitu lafat unzurna, sebagai ganti dari ro'ina, tentulah itu lebih baik bagi mereka daripada apa yang mereka ucapkan tadi, dan lebih tepat, lebih adil daripadanya. Akan tetapi Allah mengutuk mereka, artinya menjauhkan mereka dari rahmatnya disebabkan kekafiran mereka, sehingga mereka tidaklah beriman selain hanya segelintir saja, misalnya, Abdullah bin Salam dan para sahabatnya. Ayat 47. Tafsirnya, hai orang-orang yang diberi Alkitab, berimanlah kamu kepada apa-apa yang telah kami turunkan berupa Al-Quran, yang membenarkan apa yang berada padamu, yakni Taurat, sebelum kami mengubah mukamu, dengan membuang mata, hidung dan alis yang terdapat padanya, lalu kami putarkan ke belakang, sehingga menjadi rata dengan tengkuknya, atau kami kutuk mereka, dengan menjadikan mereka sebagai kera, sebagaimana kami telah mengutuk atau menyerapah pendurhaka-pendurhaka di hari Sabtu, di antara mereka dan urusan Allah, maksudnya ketetapannya pasti berlaku. Tatkala ayat ini turun, maka masuk Islamlah Abdullah bin Salam. Maka ada yang mengatakan bahwa ini merupakan ancaman dengan suatu syarat karena setelah sebagian mereka masuk Islam, maka hukuman itu dibatalkan. Dan ada pula yang mengatakan bahwa baik perubahan wajah dan penjelmaan menjadi kera itu akan dilakukan sebelum terjadinya kiamat. Shadaqallahul Azim.